paring kathah kenikmatan dumateng kita sedaya. Kenikmatan ingkang patut kita syukuri ing enjang menika inggih menika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya lihat wajahnya berseri-seri amargi teng wingking sampun disiapke. Dule napa sate Pak Ragil? Pesta kurban. Salajengipun salam sholawat mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing ajeng sampun kula aturaken satunggalipun ayat surat ingkang saya yakin panjenengan sampun hafal. Kaitanipun menapa? Kurban nggih. Al-Kautsar menika kan satunggalipun nama napa? Nama sungai yang ada di surga. Berarti kalau kita mengamalkan surat Al-Kautsar, kita berangan-angan akan mendapatkan sebuah sungai yang ada di surga nanti. Allahumma amin. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberimu Muhammad nikmat yang cukup besar, nikmat yang cukup banyak. Fasholli, maka sholatlah, lirobbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Korban sedaya menika Bapak Ibu? Korban mboten Bu? Korban berasa. Yang ditakoni korban ki wajib napa sunah to? Sunah napa wajib? Wah, sing sunah muakkad ya. Tetapi ayatnya menika bergandengan dengan sholat Bu. Fasholli, maka sholatlah, lirobbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Sholat hukumnya wajib napa sunah? Wajib. Korban wajib napa sunah? Sunah. Nawi pertanyaan, korban ki murah napa larang Bapak Ibu? Angel apa gampang? Samenika menawi kurban sapi rata-rata teng masjid pinten iuranipun? 3.500.000 nggih to. Kalau dibagi setahun nanten pinten-pinten? 360 dina. Berarti sedina kudu nabung 10.000. Wah 10.000 abot ya Mas, nabung sedina 10.000, wong kaya aku sedina mung 20.000. Ya wis, yen setahun sekali korban kabotan 2 tahun pisan. Berarti sedina kudu nabung 5.000. Wis abot Mas. Wis abot. Ya wis 3 tahun pisan, berarti sedina nabung 2.000 Bu. Angel mau gampang? Angel mau gampang? Kira-kira kiat apa mboten Bu? Sedina nabung 2.000. Oke. Jenengan misalnya tindak teng peken napa kanthi motor, parkir pinten? 2.000. Wah, ndelale arep nyang K24 tumbas obat. Nggih. Nyang K24 parkir melih pinten? 2.000. Delale kebelet pipis, dadak teng toilet, bayar teng toilet pinten? 2.000. Sedina 6.000 Bu, tinggo teng parkir kalih toilet. Lah ini
wanhar, berkorban untuk Allah dalam rangka mendapatkan Al-Kautsar, nopo? Mendapatkan sungai di dalam surga Al-Kautsar. Lah kok kon nabung berkorban 2000 sedina? Abot. Nggih. Abot napa abot? Enteng. Nggih. Nggih Bapak Ibu ingkang kula hormati, sebenarnya kalau melihat konteks korban menika, umat Islam itu mempunyai andil yang cukup besar bagi perekonomian sebuah bangsa. Nggih. Kula pun pernah ngitung Pak Hasri rawuh niki. Nggih. Kula pernah berdiskusi kali Pak Hasri. Pak Hasri, sak tunggalan ki ana 6 masjid Pak Hasri. Rata-rata satu masjid 3 sampai 4 ekor sapi. Berarti antara 80 juta sampai 100 juta. Padahal yang tunggalan ada 6 masjid, 6 ping 3 meh 18 sampai 20 ekor sapi. Nggih, niku yang diduitke kira-kira 500 juta, setengah M. Sakuran tok, Bu. Kalau ditarik sak kecamatan anten 9 desa, 500 juta ping 9, berarti 4,5 miliar. Kalau ditarik lagi satu kabupaten, ada 26 kelurahan. Jadi 500 ping 6 likur pinten? Enam likur ping 5 pinten, Pak? 130 mil ya. Itu satu kabupaten. Kalau ditarik lagi satu wilayah Indonesia yang ada 37 provinsi, saya provinsi ini tambah terus ahli yang dhisik apa ana 17 saniki meh 3 dosa langkung nggih. Nggih. Berarti sekitar 100-an triliun itu mampu menggerakkan perekonomian Indonesia secara mikro maupun secara makro. Nggih. Makanya Indonesia ki ora tahu krisis. Amargi napa? Amargi umat Islam. Karena kegiatan-kegiatan ibadahnya, amaliyahnya orang muslim itu mampu menggerakkan perekonomian Indonesia. Saniki zakat fitrah pun penduduk muslim paling boten sekitar 200 juta. Kalau zakat fitrah kan 3 kilo, ambillah rata-rata 50.000 kali 200 juta. Berarti pun pinten niku? 100 triliun Bapak Ibu dalam satu hari berputar uang. Sehingga apa? Kita harus bangga sebagai umat Islam bahwa umat Islam menika mampu menggerakkan perekonomian sehingga dari dulu Indonesia meskipun krisis negara ning rakyatnya mboten amargi napa amaliyah, ada kurban, ada zakat fitrah, apalagi ada yang namanya mudik, mampu menggerakkan perekonomian. Uang saka Jakarta ditarik nyang Klaten, ditarik nyang Tonggalan, muter sing bakul laris, sing dodolan payu dan sebagainya. Nah, kita harus bangga bahwa kita secara tidak langsung nggih mampu menggerakkan perekonomian. Nah, kok malah cerita ngono to, Mas? Nggih, niku hanya pembukaan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pada pagi yang bahagia ini saya ingin menyampaikan tentang sholat. Kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Tiang niku cagak. Niki tahu cagak, Bu? Kira-kira yang cagak iki rusak, bangunannya runtuh mboten Bapak Ibu? Ambruk.
Sekali lagi bahwa sholat adalah tiang agama. Oh, ngoten lagi ingin tambung. Oh, 1, 2, 3 tes. Akan bukti Bapak Ibu? Ya, sholat adalah tiang agama. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat. Tadi sudah Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhan. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosin. Maka jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu, tetapi keduanya itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Ada lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati sholatku, wa nusuki kurbanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali. Nah, yang menikah, saya ingin menyampaikan tentang 3 sholat sunnah yang dapat mengubah hidupmu. Napa mawon? Pertama, sholat tahajud rumiyin, sholat tahajud. Yang kedua, sholat qobla subuh. Yang ketiga, sholat duha. Nah, 3 sholat sunnah tersebut Allah sampun janji akan dapat mengubah hidup kita. Ya, mengubah segalanya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak mampu jadi mampu, dari yang tidak soleh jadi soleh, dari yang tidak sakinah mawaddah warahmah keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah, mampu mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu ingkang kula hormati, yang pertama kami jelaskan tentang sholat tahajud. Tahajud menikah akan disebut apa Bapak Ibu? Tahajud itu dari bahasa wujud, artinya tidur. Kalau ditambahi tahajud berarti bangun dari tidur atau melawan tidur. Tetapi menurut istilah bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Jenenge tahajud kan, melawan tidur, dinamakan sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah kita tidur. Yang turu sholat niku sholat tahajud mboten? Ya sami Bu, tahajud kalih layan niku sami nggih. Beda istilah saja. Nah, Bapak Ibu yang kula hormati, bilih tentang sholat tahajud, tentang tahajud menika wonten Al-Qur'an disebut sampai 11 kali. Sampai 11 kali. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Wonten Quran surat Ali Imran ayat 113. Al-Isra ayat 79. Al-Furqan ayat 64. Kemudian surat As-Sajdah ayat 16, Quran surat Qaf ayat 40, Al-Zariyat ayat 17, Al-Muzammil niku ada 3 ayat, ayat 2, ayat 3, ayat 6, dan yang terakhir Quran surat Al-Insan ayat 26. Wonten 11 Bu tentang tahajud menika disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Surat apalagi yang banyak disebut berulang-ulang Bapak Ibu? Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Itu diulang-ulang sampai berapa kali?
31 nomor 32. 31 nomor 32. 32 kalau nggak salah. Nah, kenapa Allah itu menurunkan wahyu? Ada sebuah ayat yang diulang-ulang. Menika mengandung 3 maksud, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa masalah tersebut, kalau ayat tersebut itu ditampilkan berulang-ulang, mengandung maksud, ayat tersebut sangatlah penting. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan itu lebih meresap ke hati. Menawi kita ngandani putra kita, putri kita niko, saiki cah menika niku dikandani mboten saged ping tunggal langsung manut nggih. Leres napa leres? Nggih. Salat to, Dik. Salat to, Dik. Salat to, Kak. Minimal ping 3. Artinya apa? Biar meresap di dalam hati. Karena teguran 1, 2 itu kadang belum mampu merubah hatinya. Baru ketiga, keempat, dan seterusnya baru bisa dilaksanakan. Kemudian kenapa ayat Al-Quran itu diulang-ulang? Itu menunjukkan kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu, sholat tahajud ingkang dipun ulang-ulang hampir 11 kali di dalam Al-Quran ini mengandung maksud bahwa sholat tahajud itu mempunyai makna yang penting dumateng kehidupan kita sedaya. Sebagaimana disebutkan tadi dalil Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Quran surat Al-Isra ayat 79. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Ngasa ayyab hasaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Dalam sebuah tafsir, Ibnu Katsir menjelaskan ngasa ayyab hasaka rabbuka maqamam mahmuda menika mengandung arti mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji, yaitu pada hari kiamat kedudukan yang terpuji, semua makhluk akan memujimu, begitu juga Allah yang menciptakan mereka. Dados mahmuda menika tempat yang terpuji menika adalah besok insya Allah bagi ahli tahajud akan ditempatkan di tempat yang terpuji sehingga semua makhluk manusia akan memuji kita sebagai ahli tahajud, bahkan Tuhan yang menciptakan kita akan memuji kita. Karena apa? Karena amalan kita sholat tahajud. Kemudian juga dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu khalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nggih. Banyak hadis yang menjelaskan yang dimaksud tahajud sepertiga malam niku kinten-kinten jam pinten Bapak Ibu. Yang namanya malam itu kan mulai maghrib sampai subuh, yang dihitung ada 12 jam, setengah 6 sampai setengah gangsal. Kalau sepertiga malam berarti kira-kira jam kali sampai terbitnya
Fajar ini yang dinamakan sepertiga malam, waktu yang paling mustajab untuk kita melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun sholat mawon nggih napa donga nggih, sebagaimana hadis saya ambil dari kitab Sahih Muslim dalam bab billaili sa'atun yastajabu fihi, pada malam hari ada suatu waktu yang mustajab. Mustajab itu apa ini? Mustajab itu waktu yang paling afdol dikabulkan doa dan permohonan kita, doa dan permintaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun kali dukun nggih Bapak Ibu. Saya ini dukun wis payu, mergo ibu-ibu bapak-bapak pun rajin pengajian. Wis ngerti yen dukun kuwi ngapusi. Nggih. Ada sebuah hadis ngan Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirati ila atahu iyahu wa dzalika kulla lailatin. Akhrajahu Muslim wa Nawawi. Ingkang atasipun diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada suatu waktu yang tidaklah seorang muslim menepatinya dalam keadaan meminta suatu kebaikan kepada Allah pada waktu itu dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali Allah akan mengabulkannya, dan waktu seperti itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim nomor 757 dan juga di dalam kitab An-Nawawi juz 6 halaman 375. Bapak Ibu yang kula hormati, ada 4 hal penting dalam hadis tersebut. Yang pertama, waktu mustajab, waktu yang dikabulkan doa dan permintaan kita adalah di sepertiga malam. Ingkang sepindah. Ingkang kaping Allah akan mengabulkan setiap permintaan kebaikan. Permintaan kebaikan ya Bu, bukan permintaan jelek. Apa ono to Mas permintaan jelek? Ono. Ndongake tanggane men bakulane ora laris. Anten mboten apa Ibu? Oke, sekali lagi Allah mengabulkan setiap permintaan kebaikan. Mboten permintaan jelek nggih. Nggih, Mas Aco pengen ingin rapayu. Wah, misalnya kayak gitu. Oke. Yang kedua, Allah akan mengabulkan semua urusan, baik urusan yang sifatnya keduniaan maupun urusan yang sifatnya akhir. Dan itu yang keempat ada di setiap malam, Bapak. Orang mau malam Jumat tok, orang pun malam Lailatul Qadar tok, mboten. Setiap malam. Setiap malam Allah akan mengabulkan semua permintaan kebaikan, baik itu masalah urusan-urusan keduniaan maupun urusan-urusan akhirat. Tunggu anaknya alam ujian PNS, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa diterima di pegawai negeri sipil. Tunggu pingi pas ujian nasional berbasis tes perguruan tinggi, ya Allah, semoga anakku diterima di perguruan tinggi. Ingin apa bayaremu? Nah, gratis, bahkan ngangge surat miskin gratis sampai bulan. Semua urusan
urusan keduniaan maupun urusan akhirat silahkan mengadu, meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Dan ini berlangsung setiap malam. Kira-kira sudah sering dilakukan Bapak Ibu Qiyamul Lail? Insya Allah. Ingin pertama memang abot, kedua rada abot, ketiga enteng. Nggih. Pertama nganggo alarm handphone setengah telu doneke. Dilakukan sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya otomatis jam setengah tiga sampun bunyi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kemudian juga kami sampaikan hadis, mudah-mudahan ini bisa menambah semangat lagi. Dan saya juga kaget membaca hadis ini karena baru sekali saya membacanya. Saya kira Allah itu akan turun ke langit dunia itu ketika ketika hari Arafah. Selama ini pemahaman kita seperti itu Bapak Ibu. Terus jadi pemahaman kita mungkin termasuk saya atau yang rodok bodoh niku bahwa Allah turun ke langit dunia itu pada saat hari Arafah, akan mengabulkan semua permintaan hamba yang wukuf di Arafah dan akan mengampuni seluruh dosa-dosanya pada orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Ternyata mboten Bapak Ibu. Hadis bab at-targhibu fid du'ai wa dzakara fi ahdil laili wal ijabatu fihi. Menika wonten ing buku Sahih Muslim tentang anjuran berdoa dan berzikir pada akhir malam. Kula waos nggih Bapak Ibu. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilullaha tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya kulla lailatin hina yamdi sulusul laila wal awwalu fayaqulu anal maliku man dalladhi yad'uni wa astajiba lahu man dalladhi yas'aluni fa u'tiyahu man dalladhi yastaghfiruni fa aghfir lahu fala yazalu kadzalika hatta yudi al fajru akhrajahul Bukhari wal Muslim wa Nawawi. Atasipun napa Bapak Ibu? Kula nganti merinding ternyata. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia tiap malam ketika telah tersisa sepertiga malam. Kemudian dia berfirman, siapakah yang akan berdoa kepadaku? Aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku? Aku akan beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku? Aku akan ampuni. Dan terus menerus seperti itu sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari halaman 1145, riwayat Muslim halaman 758 dan kitab An-Nawawi juz 6 halaman 376. Pernah dengar hadis ini Bapak Ibu? Pernah? Masya Allah. Ini berarti kalau sing durung tahu moco. Bahwasanya dari hadis tersebut pertama, Allah akan turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam. Tadi sudah saya sampaikan sepertiga malam itu kalau
dari setengah 6 sampai setengah 5, 12 jam. Kalau sepertiganya berarti mulai jam 2 lebih sampai setengah 5 atau sebelum terbit fajar. Allah akan turun ke langit dunia. Kemudian Allah berkata kepada hambanya, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang mohon ampun akan diampuni. Dan itu yang keempat sampai terbit fajar. Ini kadang pemahaman saya, yang turun itu malaikat ikut mendoakan kita agar doa kita terkabul. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit dunia pada sepertiga malam. Nih, padahal awake dhewe pas anger-angere nggih napa itu? Nggih napa Ibu? Nggih. Eman nopo eman kalau setiap malam dilewatkan tanpa doa dan istighfar Bapak Ibu? Eman. Ini loh Allah sampai turun ke langit dunia. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, mugi-mugi hadis tersebut mampu memberikan semangat dan giroh kita yang sakit cara memanage sare kita, tidur kita maksimal jam 12 sampun sare gitu, lawi jam 9 syukur jam 9 ban isa gar terus jam 9 kita sare 9, 10, 11, 12, 1, 2 pun 5 jam jam kali kita wungu insya Allah sampun seger, sampun fresh malih. Kita ambil air wudhu, kita ambil wudhu kemudian sholat. Pengen apa pengen Bapak Ibu? Pengen. Nah, kemudian wonten hadis malih Bapak Ibu, wonten hadis malih. Wa an Abdillah bin Salamin sallallahu Wa an Abdillah bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nas tadkhulul jannah bisalamin. Rawahu Tirmidzi berkata hadis ini hasan dan sahih. Ingkang ngatanipun dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkan salam, absus salam, berilah makan, sholatlah di malam hari ketika orang-orang tidur lelap, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalamin, masuk surga dengan selamat. Maksudnya masuk surga dengan selamat menika mboten mampir neraka rumin. Nggih. Hisab langsung surga. Kalau ditanya pasti menjawab seperti itu. Mlebu neraka niku rekaos Bapak Ibu, gitu. Ade kena geni rokok kowe melentung sambate telung dina telung bengi. Nggih, keselamat udut, keselamat sulfir misalnya. Nggih. Lah kok sakniki wonten TikTok. Aku sekarang baru masuk neraka. Ini temanku di neraka. Pernah mendengar apa Ibu? Enggak tapi ya Allah, anak sekarang. Neraka kuwi lho, tinggal gojekan coba. Padahal yang namanya siksa neraka itu ya Allah a'udzubillahi min dzalik luar biasa pedihnya. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, syarat 3 kita masuk surga ya, yadkhulul jannata bisalamin. Yang pertama sebarkan salam. Niki pun Ibu nggih.
pun rangu muda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sudah, itu sudah sering. Kemudian memberi makan, ya, seperti pagi menikah pesta korban, ya. Jazakallah buis, mudah-mudahan tambah berkah usaha cateringnya. Ya. Memberi makan, dan yang ketiga adalah sholat malam. Tiga hal tersebut insya Allah mampu mengantarkan kita yadkhulul jannah bisalamin, masuk surga dengan selamat. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, sekarang kaifiah tentang salat tahajud itu jano pripun to, 2 rakaat 2 rakaat, 4 rakaat 4 rakaat, terus berapa jumlahnya dan sebagainya, ya. Banyak hadis yang menjelaskan. Ada yang 22, ada yang 44, ya. Yang pertama, dalil yang menjelaskan bahwa sholat tahajud atau qiyamul lail menika masna-masna atau 2 rakaat 2 rakaat. Sebagaimana hadis wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sholatal laili masna-masna fa idza khiftas subha wa utir biwahidatin, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, tetapi jika engkau khawatir subuh tiba, sholatlah witir 1 rakaat. Nggih. Maksudnya apa nih, Mas? Nah, maksudnya salat qiyamul menika masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Delalai adewe kebiaran 4:30 kurang 5 menit bar niku salat subuh, maka salatlah witir 1 rakaat. Hadis menika muttafaqun alaih, sangat kuat karena semua perawi hadis mensahihkan hadis tersebut. Nah, ini sudah mulai terganggu. Nggih Bapak Ibu ingkang kula hormati, 9 menit lagi nggih. Sampun tesih kelas apa kantos Bapak Ibu? Nggih. Nah, itu tadi yang menjelaskan tentang dalil-dalil tentang sholat tahajud. Tadi kan judulnya 3 sholat sunnah yang mampu mengubah kehidupan kita. Yang pertama sholat tahajud, yang kedua adalah sholat qobla subuh. Hadis yang cukup terkenal yaitu tentang sholat qobla subuh. Qobla subuh menika dilaksanakan sebelum azan subuh napa pas azan subuh? Setelah azan subuh, leres. Nggih, dados yang sebelum azan subuh berarti sholat tahajud, nggih. Tapi sholat azan subuh baru kita sholat 2 rakaat qobla subuh. Nah, ini yang dinamakan sholat qobla subuh. Nggih, paham ya Bapak Ibu? Dados sholat qobla subuh menika sholat dilaksanakan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Hadis yang cukup terkenal ngan Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya, coba bayangin, mung 2 rakaat tetapi fadilahnya, keutamaannya, pahalanya itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Padahal Bapak Ibu,
Adewe jungkir balik saka esuk tekan sore golek duit oleh ora sepiro. Nggih napa nggih? Nggih. Jam loro tangi. Nggih. Waduh, mangkat kerja. Nggih, paling banter 10 yuta sesasi. Sing PNS golongan 3A mungkin nggih. Ini kan dunia terus yang kita cari, gitu. Banting tulang, esok tekan bengi tekan esok golek duit. Duit artinya golek dunia. Lah ini Allah Rasulullah memberikan fasilitas hanya sholat 2 rakaat qobla subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya mulai sekarang yang jamaah sholat subuh ya ampun mepet ajeng komat. Yang wis Allahu Akbar langsung teng masjid gitu. Bar adzan yang saged sholat tahiyatul masjid rumiyin, setelah itu baru sholat qobla subuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nah, menawi salat qobla subuh ingkang diwaos setelah Al-Fatihah surat apa Bapak Ibu? Al-Kafirun. Rakaat kedua dibaca Al-Ikhlas. Wah, pinter banget Pak Rakil. Subhanallah. Dados menika sampun leres sebagaimana yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana hadis ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil ra'ataya fajri kul ya ayyuhal kafirun wa kul huwallahu ahad. Nggih, rawahu Muslim halaman 726. Nggih, dados menawi qobla subuh menika yang dituntunkan Rasulullah adalah rakaat pertama setelah Al-Fatihah menika surat Al-Kafirun ingkang nomor kali surat Al-Ikhlas. Nggih. Nah, ingkang terakhir inggih menika jaminan 4 menit mengkas nggih. Ditutup kan Bapak Ibu? Oh, masa janji telu mung dikei loro. Oke. Yang ketiga adalah salat duha. Ada sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunat duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Hadis riwayat Imam Tabrani. Oke. Dados fadilahnya, kaifiahnya, nek panjenengan tindak masjid sholat jamaah subuh terus mboten kundur berdiam diri di masjid sampai terbit matahari atau istilahnya suruh, kemudian sholat 2 rakaat menika pahalanya seperti berhaji atau berumroh secara sempurna. Pada saat ini umroh pinten juta Bapak Ibu? Pinten juta? Nah, kemudian sholat duha menika berapa rakaat? Ada yang menjelaskan 2 rakaat, ada yang menjelaskan 4 rakaat. Semua boleh, semua dasarnya ada. Yang dasarnya 3 rakaat sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap persendian kalian ada sedekahnya setiap pagi, setiap tasbih ada sedekahnya, setiap tahmid ada sedekah, setiap tahlil ada sedekah, setiap takbir adalah sedekah,
menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, dan semua itu bisa disamai dengan 2 rakaat duha. Oke. Ini menjadi dalil dasar bahwa sholat duha menika 2 rakaat. Tetapi juga ada dalil lain yang menjelaskan sholat duha menika 4 rakaat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang pungkasipun, kesimpulanipun fadilah atau keutamaan dari kita mengamalkan 3 sholat sunnah yang mampu mengubah kehidupan kita. Yang pertama, fadilahipun, insya Allah kita dibantu Allah mencapai puncak karir kesuksesannya. Ingkang kaping kalih, diberikan Allah solusi ketika mengalami kesulitan. Ketiga, dijamin dilindungi Allah pada saat ada makhluk manusia yang akan menyakiti. Dados menawi ada orang yang jahil terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap usaha kita, kalau kita mengamalkan 3 sholat sunnah tadi, maka Allah akan melindungi dari makhluk yang akan menyakiti kita. Kemudian yang keempat, mendapat kebaikan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Dan yang kelima, sholat awal duha mendapat seperti haji dan umroh, pertengahan duha mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita, serta menjauhkan dari musibah, dan akhir duha mempermudah datangnya rezeki. Kalau Ustaz Hidayat sering menyampaikan bahwa sholat duha itu dibagi 3, duha awal, duha pertengahan, dan duha akhir. Duha awal menika adalah tadi sebagaimana hadis, ketika suruk terbit matahari kita langsung sholat duha, pahalanya seperti haji atau umroh secara sempurna. Kemudian duha pertengahan, yo kira-kira jam 8, jam 9, jam 10, dan duha akhir ya sebelum masuk sholat duhur yang Allah janjikan akan memperlancar rezeki kita. Mekaten Bapak Ibu ingkang kula hormati, selamat menikmati hidangan. Mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu